wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Fatal Jabar dengan NPM 2021 4350 2207. Jadi di sini saya ingin mereview aplikasi dari tugas akhir saya yang berjudul penggunaan algoritma C45 untuk klasifikasi penyakit gonorrhea. Jadi langsung masuk ke tahap pertama, kita langsung nyalain Excel ya, agar terhubung ke MySQL karena kita buat database di MySQL ya. Untuk database-nya bernama gonorrhea underscore C45 dengan tabel patient dan juga dataset. Isinya tuh dataset yang kita pakai dan juga database ketika kita menginput pasien ya di aplikasinya nanti. Oke, jadi kita setelah berhasil running di MySQL di Extend ya, kita langsung masuk ke aplikasinya. Di aplikasinya ini kita lihat dari source package-nya ada mainframe-nya ya, main.java, ada pengkodingan C45-nya, lalu ada DAO-nya untuk database, ada model, ada model untuk decision tree-nya juga, lalu ada UI untuk mainframe, untuk patient form, ada report data juga. Pokoknya ini file-file yang ada di project program skripsi saya. Jadi kita langsung running aja di sini. App pendeteksi gonorrhea-nya kita running. Kita tunggu sebentar, dia ngeran ya di bawah sini. Kita tunggu. Dia nge-build outputnya di sini. Kita tunggu, dan ini dia, kita masuk ke programnya atau aplikasinya. Inilah tampilan awal dashboardnya. Kita langsung disuguhin sama dashboard self check. Di self check ini kita bisa memasukkan atau input data kita. Ketika kita ingin memprediksi apakah kita terkena gonorrhea atau tidak, itu tuh langsung input aja. Misal contoh nama, di sini kita masukin area. Nama kita masukin area. Lalu umurnya ini harus angka ya, by the way. Karena kalau bukan angka nanti akan kayak gini. Kita pencet prediksi ya. Umur harus berupa angka. Nah, kita oke aja ya. Jadi umur harus angka. Kita masukin umur misal 22. Jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Kita pilih laki-laki. Dan kolom di bawahnya ini ada 6 kolom ya. Discharge, feelings and urge, pain and infection, physical condition, critical feelings, dan critical. Dari 6 ini tuh gejala-gejala. Jadi kayak discharge ini kita ngerasain apa. Di sini ada 4 label ya. Di sini ada difficult in stooling, ada frequent urination, ada painful urination, ada yellow green discharge. Untuk feelings and urge-nya ada fever, ada hunger, ada tired, ada urge to urinate. Untuk pain and infection-nya di sini ada abdominal pain, ada itching and pain, blurred vision, frequent infection, headache, muscle ache, swollen genitals. Lalu di physical condition ada body diarrhea, excessive urination and thirst, nail races, raw spot, swollen testicle. Dan di critical feelings kita punya cold and breathing difficult, ada disorientation, ada nail, ada seizure, severe pelvic pain, ada slow heart rate and pulse. Lalu untuk critical ada critical dan not critical. Jadi kita misal masukin di sini, kita ngerasain painful urination, kita saat pipis itu ngerasain sakit ya. Untuk feelings and urge-nya misalnya kita ngerasa urge to urinate, kita pengen pipis mulu gitu. Untuk pain and infection-nya kita coba pilih swollen genitals. Untuk swollen genitals ini ya,
sound genitals ini itu apa sih namanya, ada pembengkakan gitu ini ya di bagian ya ya itu yang bulat-bulat. Lalu selanjutnya physical condition kita nil, critical feelingsnya kita nil aja. Jangan, kita pilih di severe pelvic pain ya, sakit pinggul. Untuk kritikalnya kita pilih kritikal, kita ngerasain sakit banget gitu, kayaknya udah kritis. Nah kalau udah kayak gini kita langsung prediksi di kanan bawah, kita pencet prediksi, akan ada pop up info yang munculin prediksi tersimpan ke data pasien. Kita langsung klik OK aja, dan kalau mau lihat prediksinya itu ada di kiri bawah di sini. Kita terdeteksi gonorea, confidence-nya 100%, bener-bener 100%, berarti kepercayaan dari sistemnya kalau kamu itu gonore itu tuh udah yakin banget ya. Bisa dilihat kita ke tabel decision tree ya. Nah di decision tree ini kita ada apa ya, semacam bagaimana sistem ini membuat sebuah algoritma kenapa kita nih terkena gonore gitu. Tadi kan kita dapat gonore 100%. Di rotate keputusan ini kita bisa tahu kenapa kita gonore gitu, kayak terus NR-nya nih, entropinya, gennya, gitu-gitu. Pokoknya ini sebuah perhitungan di algoritma C4.5 pokoknya. Dan di atasnya ini ada poin keputusan dari dataset kita yang kita pakai. Kita langsung masuk ke data pasien. Dan data pasien ini menyangkut ke database ya. Jadi yang kita masukin tadi ini area udah ada, dan ini nama-nama yang lain itu semuanya sebelumnya saya pernah masukin ya data-datanya. Nah di dalam data pasiennya ada tabel nama, umur, jenis kelamin, prediksi, confidence, tanggal, dan ID. Sini jelas ya pokoknya. Kita langsung masuk ke tambah di kanan bawah. Di tombol tambah ini, di button tambah, kita bisa menambah pasien. Jadi di tab self check tadi kita tuh bisa nambah pasien dari sini, dan bisa di sini juga. Kita coba tambah, kita namain Mahen, lalu umurnya kita buat 39, jenis kelaminnya kita buat perempuan ya. Discharge-nya kita apalah ini, kita pilih aja ya, kita coba aja apa si Mahen ini ngerasain sakit ini lah gitu. Lalu kita simpan, dan muncul Mahen umur 39, jenis kelamin perempuan, prediksi non gonore 100%. Dia tidak gonore 100% ya di sini. Oke. Setelah itu coba kita edit, karena kesalahan Mahen kan cowok, misal kita edit nih Mahen cowok, umurnya bukan 39 ternyata 29. Oke, misal gejala juga salah satunya ada yang apa namanya, ada yang salah, kita pilih contoh kita ganti jadi abdominal pain, misal kita simpan. Nah kita edit lagi deh supaya sampai kita dapat gonore, ini masih non gonore kan. Kita edit lagi, pencet, kita ganti sampai dapat gonore misalnya ini. Kita coba, belum dapat nih sistemnya, sebentar kita dapetin gonore pokoknya. Nah Mahen udah jadi gonore, jadi prediksinya pun bisa berubah di tombol edit ini. Jadi begitulah algoritma C4.5. Setelah itu kita mau delete nih, misalnya si Mahen ini kita delete, ada di kanan bawah paling pojok, dipencet tabel yang mau di delete. Habis itu kita delete, ada muncul pop up confirmation ya, hapus pasien ID 32. Kalau cancel ya cancel, kalau mau oke, dan hapus si Mahen. Lalu ada juga tombol refresh. Tombol refresh ini ketika si database mungkin nge-lag, atau kok pas masukin data nggak muncul
datanya gitu. Jadi kita bisa refresh aja. Ini buat refresh data pasiennya aja sih. Oke, jadi kita masuk ke laporan data pasien. Di laporan data pasien ini, jadi ini tuh adalah e-report, ada 6 ya, ada 6 tombol cetak. Cetak laporan data pasien, cetak laporan hari ini, cetak confidence 100% atau confidence max, ada cetak laporan data pasien yang confidence ambigu, ada cetak laporan untuk yang positif gonore dan negatif gonore. Untuk yang pertama kita coba mencetak laporan data pasien. Nah, kita cetak di sini. Kita pencet. Kita tunggu dulu muncul, dan ini dia tampilan dari cetak laporan ya data pasien. Sini ini seperti yang dilihat muncul ya semuanya data pasien. Ada namanya, umur, jenis kelamin, prediksi, confidence, tanggal, ID. Lalu kita laporan hari ini, kita pencet. Jadi ini tuh untuk cetak laporan yang kita input hari ini. Ada Sarti, ada Hamdan, Gilang. Nah, ini ada tanggalnya ya. Pokoknya kalian lihat sendiri, ini tuh laporan data di hari ini karena saya recordnya tanggal 25 Agustus, jadi tanggalnya 25. Kita masuk ke button cetak laporan confidence. Nah, di confidence ini ya, ini tuh apa ya, hanya menampilkan laporan untuk data pasien yang confidence-nya itu 100%. Jadi mau yang 99% atau 99%, 100% di bawah itu nggak bakal masuk ke laporan ini. Selanjutnya ada confidence ambigu. Di confidence ambigu ini adalah confidence yang di bawah 100%. Pokoknya kayak ini contohnya si Werew ini nomor 34, jenis kelamin perempuan, prediksi non gonore, tapi confidence-nya 66,7%. Dimana mungkin si algoritma C4.5 ini masih kayak agak samar-samar gitu buat ngedeteksi apakah dia gonore atau enggak, karena kepercayaan dia kalau dia non gonore itu cuma 66%. Maksudnya di positif gonore kita pencet. Di tombol positif gonore ini hanya menampilkan orang-orang atau data pasien yang gonore, yang positif gonore. Itu ada namanya, umur, jenis kelamin, dan full dari si gejalanya. Jadi di sini tuh ditunjukin juga gejalanya dia ini apa aja yang dia masukin gitu. Kenapa dia bisa gonore? Lalu untuk negatif gonore, di sini ada nama sama sih kayak sebelumnya positif, yang positif gonore ada gejalanya juga. Oke, jadi mungkin itu aja dari demo aplikasi saya di untuk tugas akhir yang berjudul penggunaan algoritma C4.5 untuk klasifikasi penyakit gonore. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.